Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidi Aurora Ramadhani dari kelompok 2 SPAI. Nah, di sini kita tuh akan berdiskusi tentang haul yang ada di Indonesia. Dan di sini saya ditemani oleh 2 narasumber dari kelompok saya, yaitu ada Kang Noval dan Kang Feral. Boleh memperkenalkan diri? Baik, pertama dulu saya perkenalkan, nama saya Noval Nabil Arik dari kelompok 2 gitu kan. Sini saya menjadi narasumber 2 di podcast kali ini. Selanjutnya ada rekan saya. Halo semuanya, nama saya Feral Kenzi dari program studi teknik komputer. Di sini saya sebagai narasumber juga. Oke, jadi tadi itu adalah 2 narasumber kita. Dan di sini tuh kita mau berdiskusi tentang haul nih yang ada di Indonesia. Jadi kita ngobrol santai aja, Kang. Nah, yang pertama, menurut Akang tuh apa sih yang dimaksud dengan haul? Haul ya. Setahu saya itu haul itu berasal dari kata Arab, yaitu namanya aul, yang berarti ulang tahun. Nah, di Indonesia sendiri kata haul ini merujuk kepada ulang tahun untuk orang-orang yang sudah meninggal gitu, terutama orang-orang yang berpengaruh seperti ulama, seperti menteri-menteri agama gitu. Ada mungkin juga habib-habib yang memiliki nasab ke Rasulullah gitu. Mungkin itu yang bisa saya tahu. Mungkin rekan saya bisa menambahkan. Ya, sebenarnya jawaban saya juga kurang lebih sama ya. Kalau misalnya yang saya tahu nih sebagai orang awam gitu, haul tuh ya kayak peringatan, bukan peringatan sih, lebih ke iya sih kayak peringatan tentang kematian seseorang gitu. Dan mungkin itu biasanya peringatan kematian seseorangnya itu orang-orang yang berjasa atau gimana gitu, kayak habib-habib gitu, atau ya bisa sih. Wah, sama juga biasanya haul-haul ini lebih seringnya tuh di Jawa gitu, Iya karena juga. ada pengaruh dari budayanya gitu. Sedangkan di provinsi lain itu malah jarang yang melakukan haul dikarenakan tidak sesuai dengan budayanya. Mungkin itu yang sama. Mungkin ada pengaruh dari kulturasi dari budaya Hindu, terus juga budaya dari Buddha yang terpengaruh ke budaya Islam. Terus juga banyak juga stigma negatif kan tentang haul itu. Kenapa banyak orang-orang yang di Jawa itu lebih fanatik gitu terhadap haul, sedangkan di negara atau di daerah yang lebih mayoritas Islam itu tidak seperti begitu gitu. Iya, bahkan kayak yang pernah saya dengar itu haul itu pokoknya yang terkait peringatan kematian seseorang itu kayak bid'ah gitu. Jadi ya ada yang orang yang pengen melakukan itu dan ada juga yang nggak mau melakukan itu. Jadi itu masih perdebatan juga sih menurut saya mah. Berarti haul ini tuh pure kebanyakan di Jawa ya? Kalau di luar Jawa ada nggak sih kira-kira? Kayaknya ada Sepengetahuan saya itu ada, cuman mungkin namanya bukan haul ya. Oh, Mungkin kayak ziarah gitu, atau mungkin kayak peringatan biasa tapi namanya bukan haul. kayak yasinan gitu nggak sih? Benar-benar kayak bulanan nggak sih namanya? Atau 40 harian 40 hari gitu lah ya. Iya, dan seterusnya 100. Kan secara teknis mah peringatan sama yasinan atau 40 hari kan mirip-mirip lah ya. Mungkin bedanya tuh di haul ini pasti ada acara-acara lainnya, mungkin ada Komersial. komersialisasinya gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang tidak ada di daerah lain gitu mungkin. oh gitu. Berarti setiap daerah tuh pasti memiliki nama tersendirinya gitu ya? Iya, Bisa pasti. jadi sih. Gini. Oke. Tapi Nah. ya sih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih tata cara pelaksanaan haul menurut pandangan ulama atau menurut pandangan Akang sekalian? Aduh. Kayak tata cara haul tuh ngapain aja sih di haul ini? Mungkin lebih ke ini nggak sih, teknisnya lah ya. Ya, Mungkin dari aku udah baca dikit kan. Di haul ini kan apa sih namanya, pandangan pertama aku pengen bahas dulu dari pandangan ulama. Ada ulama itu terbagi 2, ada yang setuju dengan haul ini, ada juga yang tidak. Yang pertama itu yang setuju, asalkan haul ini tidak dibarengi dengan bid'ah atau ajaran-ajaran sesat lainnya, dan tidak dikomersialisasikan gitu. Mungkin lebih ke tidak dijual belikan agama ini dengan kedok haul gitu. Terus juga ada juga yang membantah. Apa sih tadi udah yang mana? diperjualbelikan. Yang kedua itu ada yang membantah hal ini karena
anggapannya seperti tadi haul gitu. Ada yang menganggap itu bid'ah, terus juga menyembah-nyembah roh gitu. Karena kan banyak juga yang melakukan ritual-ritual yang notabene gitu lah ya, kepada kuburan atau hal-hal seperti peninggalan dari tokoh-tokoh ulama tersebut gitu. Ya, tapi kayaknya yang mereka lakukan itu bukan kayak penyembahan terhadap kuburannya itu nggak sih, tapi kayak terhadap si jenazah almarhumnya itu. Tokoh-tokohnya itu ya. Iya. Oh, bisa jadi. Cuma kan karena emang dia dikubur, jadi dianggapnya kuburan gitu yang disembah-sembah gitu. Saya jadi sih karena kan Nggak tahu juga ya. Ya ini pemikiran saya doang ya. Nah. Kalau itu. Bisa jadi sih karena kan orang-orangnya tuh udah juga mungkin udah jadi tanah lah ya. Iya. Iya kan. Iya. Terus juga mungkin udah sisa-sisa tulang ekornya doang kan. Ya bisa jadi sih sebenarnya. Cuman ya terlalu soalnya kita udah ada Tuhan nih, kenapa kita malah bergantung kepada hal-hal gaib gitu yang kita sendiri aja tidak tahu kalau dia apakah selama hidupnya benar-benar baik atau selama hidupnya itu pernah melakukan hal-hal buruk, kita kan nggak tahu. Kita cuma lihat luarnya doang tapi tidak pernah lihat dalamnya. Iya, karena emang notabene sebagai orang yang paham agama aja gitu kali ya, mungkin mereka ya berharap bisa dapet warisan-warisan ilmunya ke si Bisa yang jadi. orangnya itu. Cuma ya baik lagi itu, padahal kita punya Tuhan, kenapa punya Allah, kenapa kita nggak berdoa kepada Allah buat dapat ilmu-ilmu yang kayak dia dapat gitu. Iya. Padahal udah jelas kan di dalam Al-Quran juga Iya. diinin. Sebenarnya kalau haul ini awalnya memang baik buat semuanya karena tujuan awalnya itu kan untuk memperingati atau menghormati orang yang sudah meninggal, terutama orang-orang yang berpengaruh gitu di negara tersebut. Cuman banyaknya oknum-oknum lah ya, warga yang malah menjadikan itu sebagai ladang bisnis, sebagai ladang buat mencari ilmu hitam dan juga mencari berkah lah gitu ya, dengan cara yang salah. Ladang bisnis yang dimaksud tuh kayak gimana tuh? Boleh Kang, silakan. Apakah dia dengan haul nih kita mau datang ke acara itu bayar atau gimana gitu? Aduh, saya kurang paham sih, tapi kalau misalnya terkait bisnis gitu, kira-kira kalau misalnya jualan apa sih yang kata-kata orang itu yang jualan air bekas minum. Air bekas itu termasuk gak sih atau jualannya yang kayak jualan barang-barang merchandise berarti gitu. sekarang kita tuh udah masuknya tuh bagian menjual agama lah ya. Iya. Kalau menjual agama sendiri saya juga pernah punya pengalaman gitu. Jualan Oh, agama. apa nih? Gimana ya? Tapi tidak oke lah. Jadi ada orang nih di tempat saya tuh ngejual air tuh bekas doa gitu. Air itu kan kayak kayak air mineral biasa kan cuma 3.000 kan. Tapi karena dia bilang ini adalah air buat pelaris gitu, buat menghilangkan obat lah, sebagai obat lah ya. Tapi dijual 300, menjual 400 gitu. Sebotol air itu? Iya. Oh. Sama juga saya kalau soal jual beli ini ya, jual beli komersialisasi barang-barang ya, saya juga pernah lihat dia itu kan berobat, katanya itu dukun dari yang dari ilmu haul ini gitu, ilmu yang kayak kepercayaan gelap gitu kan, ilmu hitam. Nah dia tuh ada kayak batu kecil 2 dalam plastik, terus nanti di dalam itu ada kertas kayak ayat-ayat gitu, saya nggak ngerti tuh ayat ini apa aja. Iya. Nah di situ ada tata cara pakainya, kayak diletakkan di bawah di bawah bantal lah, di dalam dompet lah, atau mungkin dipakai buat mandi gitu, kayak 7 kembang gitu kan. Nah itu menurut saya tuh kayak ini batu doang nih, kayak batu biasa tapi dijual dengan harga sebegitu, dengan embel-embel menjual agama gitu, melakukan penipuan dengan cara membawa agama gitu. Nah kalau digabungkan dengan haul tadi, yang saya tahu itu ada beberapa seperti penjualan tasbih, itu tasbih masih oke lah ya. Terus juga ada penjualan kayak tanah kuburannya sebagai pelaris. Tanah kuburan itu biasa atau tanah merah itu biasanya dipakai untuk pelaris gitu. Nih ada tanah dari ulama ini nih, coba digantung gitu, diikat
terus diletakin di atas dagangan pasti laku itu gitu terus nanti dipersuasif sama dukunnya ini begini gitu. Terus juga di haul tuh saya dengar ya, yang saya tahu ya, ada juga dia jual air bekas bekas Kaki orang yang meninggal ya, ini. jadi enggak Yang masih hidup. ya gitu. masih hidup, cuma masih di dalam satu nasab. Ada tuh film. Nah, jadi kaki itu disiram, bekas air kaki itu yang dicuci itu Iya. dimasukin lagi ke air, ke botolnya, dijual dengan embel-embel ini air ilmu, bukan air bekal lagi, air ilmu. Tapi kayaknya sebenarnya kalau dalam ilmiahnya gitu itu sugesti aja nggak sih, kayak ya udah kan misal nih dia si penjualnya ini ngejual batu atau yang tadi itu yang disebutin yang batu kecil Ya. seharga segitu, nah yang belinya ini kayak percaya aja gitu loh. Tapi sebenarnya itu nggak si batunya itu nggak ngaruh apa-apa ke dirinya sendiri, tapi pikirannya dia sendiri yang bikin mikir kalau misalnya batu ini tuh bisa berguna buat saya, buat gitulah. Jadi sugestinya sih begitu ya kalau secara ilmiahnya, tapi praktiknya agak gimana gitu jualan segitu sebenarnya sih. Saya sendiri pun soal dukun ini saya tidak bisa terlalu banyak ngomong karena di zaman dulu pun ada yang namanya tabib kan. Tabib itu kan mengobati orang dengan kayak sugesti gitu bisa kan. Iya. Kayak kita itu ada juga alat-alat dari tabib itu buat nyembuhin gitu. Cuman sekarang itu kan tabib itu malah dibilang kan sebagai orang pintar. Nah orang pintar yang kita tahu kan lebih ke dukun kan sekarang. Dukun ya. Nah orang-orang yang dibilang pintar ini malah menggunakan ilmu mereka untuk hal-hal yang lebih buruk gitu. Tidak yang hal-hal sebaik waktu ada tabib. Mungkin itu sih yang jadi concern kita ya. Ditambah juga kan apa sih namanya, korban mereka itu adalah orang-orang yang berumur gitu. Orang-orang yang masih percaya dengan tahayul, masih percaya dengan hal-hal gaib gitu. Nah, karena kita sebagai anak muda ya pasti agak susah juga kan buat ngelarang ya. Iya, beda zaman juga. Iya. Jadi gitu deh. Jadi mereka tuh kayak apa sih, ada stigma dari mereka tuh kan masih kecil tahu apa sih gitu. Oh iya. Lebih percaya dukun daripada dokter Iya. gitu-gitu. Padahal kita kan sebagai anak muda kan pasti open minded lah ya. Insya Kita Allah. juga mencari tahu itu ini benar apa enggak, ini hoax apa enggak gitu kan. Tapi ya namanya zaman lah ya, pasti banyak yang berubah. Generasi juga pasti banyak yang punya perspektifnya masing-masing. Iya. Tapi kalau gitu tuh termasuk syirik nggak sih? Karena kan dia percaya dengan walaupun itu sugesti ya, tapi dia percaya dengan seakan-akan itu tuh bisa menyembuhkan dia gitu misalnya. Kalau sugesti-sugesti gitu sih sebenarnya nggak kalau menurut saya sendiri itu bukan yang syirik-syirik gimana gitu. Karena kan sugesti ini cuma ngomongin sugestinya aja ya. Kayak misal nih, saya lagi habis ujian masuk PTN gitu. Nah, saya tuh ngesugesti diri saya sendiri kalau misalnya saya bakal masuk. Dan pas saya buka hasilnya ternyata masuk. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya nggak syirik. Nah tapi kalau misalnya terkait si haul ini, ya ada gimana ya? Kalau emang si bukan pelaku sih, ya pokoknya orang yang melakukan ya percaya yang si benda ini tuh bisa melakukan hal-hal yang berguna atau bermanfaat, bikin dia dapat berkah gitu. Menurut saya nggak tahu deh itu syirik kali ya, mungkin bisa jadi Kalau karena menurut saya itu tidak bisa dibilang syirik sebenarnya, karena yang bisa bilang syirik itu adalah niatnya dulu. Dia niatnya apa? ya sebenarnya tujuannya awal di niatnya dulu. Karena kalau nih dia niat itu cuma sebagai apa sih? Misalnya dia dikasih air nih, tapi niat dia itu nggak ada gitu, nggak mikir kalau itu tuh sebuah apa sih? Sebuah bentuk dari sebuah bentuk yang menjadikan dia itu apa sih? Memberikan ilmu gitu. Asalkan kalau niatnya benar gitu, karena nggak semua hal itu buruk kecuali niatnya. Karena kayak orang nih misalnya ngehaul nih, kita kan tahu kan dia ngehaul ngapain aja kan. Nah yang tahu dia ngapain cuma dia dan Allah gitu. Dan juga kita tuh sebagai orang tuh nggak bisa ngejudge juga kan haul tuh buruk apa enggak, karena kita sebagai
orang yang pihak ketiga lah ya. Sebagai pihak ketiga juga kita tidak mungkin ini kita mengurusi hidup orang lain, mending kita mengurusi hidup kita sendiri seperti kata Rasulullah gitu. Kata Rasulullah juga bilang uruslah dirimu sendiri gitu. Makanya soal haul ini menurut saya bisa diambil sisi baiknya aja gitu, sisi buruknya dibuang gitu, jangan diambil sisi buruknya gitu, kalau bisa ditinggal. Iya, mungkin itu sih. Oke, baik. Jadi sekian dari podcast kita kali ini. Jadi tuh kesimpulan dari podcast kita, haul ini tuh baik tapi nggak sepenuhnya tuh buruk. Ya. Ada mungkin konsekuensinya juga ya. Ada juga yang menganggap itu buruk, ada juga menganggap itu jelek. Gitu. Nah, kita ambil aja yang baik-baiknya aja gitu. Ya, jadi balik lagi ke niat awal kita. Ya. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.